Persiapan ruhiyah dan amal ini nomor satu. Ini nomor satu. Porsinya 90% sampai 95% menyelamatkan kita. Ini yang paling penting, ya. Persiapan ruhiyah dan persiapan amalan. Apa yang terbesar? Salat 5 waktu berjamaah di masjid. Kejar ini. Nggak usah saya uraikan lagi kekuatannya apa. Kemudian bentuk dan bersatulah dengan komunitas orang-orang yang soleh. Silaturahim sesama orang beriman dibentuk sekarang ini. Ya, dan bertauhid yang paham tentang akhir zaman. Istiqomahlah dengan amal-amalan sunnah yang paling besar pahalanya. Apa itu? Lihat di bawah. Salat-salat sunnah rawatib, qabliyah, ba'diyah, tahajud, duha, dan salat sunat syuruk. Kemudian puasa sunnah, sunnah Senin dan Kamis, sunnah bid, sunnah Daud, ya, dan lain-lain. Kemudian berikut, umrohlah pada bulan Ramadan. Kalau bisa itu full, Pak. Dan mungkin Ramadan ini dan Ramadan tahun depan, menurut saya pribadi, ini adalah Ramadan yang masih tenang. Setelah itu tidak ada jaminan Timur Tengah masih aman, Arab Saudi masih aman. Ketika ada kesempatan, mungkin tahun ini sudah telat untuk mendaftar umrah Ramadan, khalas, tahun depan niatkan. Minimal backpacker, biar hanya visa dengan tiketnya doang. Toh di situ kita akan itikaf, Pak. Makan minum kita dijamin. Berbuka dan sahur itu melimpah-limpah ruah, Pak. Insya Allah kita sanggup. Paling-paling biaya 14 juta itu selesai pulang pergi itu 1 bulan. Niatkan. Kalau nggak bisa tahun ini, tahun depan. Karena ibadah di sana nilainya 100.000 kali lipat. Allahu Akbar. Sementara kita minim amal, betul tidak? Kita baru tahu tentang akhir zaman ini baru beberapa bulan belakangan, atau baru 1-2 tahun ini baru tahu. Sementara persiapan amal kita harusnya sejak fitnah membara di negeri Syam 6 tahun lebih yang lalu. Sementara kita sudah terlambat mungkin. Maka burulah dengan cara umroh pada bulan Ramadan. Kalau bisa full. Kemudian mengejar pahala besar paket Jumat. Jumatan itu, jadikanlah kita bukan termasuk orang yang masbuk. Tetapi belum lagi orang rame, kita sudah di masjid. Kita sudah ada title masjidnya. Syukur-syukur ada di barisan terdepan. Semuanya pada berlomba. Pahalanya apa? Tahu tidak? Kata Rasulullah SAW bagi kaum lelaki, siapapun yang di pagi hari dia mandi benar-benar bersih-bersih, bersabun, bersampo, gosok gigi dengan benar, gunting kuku, cabut bulu ketiak, bersihkan apa-apa yang mengotori tubuh. Nah, kaum muslimin setelah itu dia mandi dengan mandi junub di hari Jumat. Mandi wajib, mandi bersih dulu, lalu mandi junub. Bagi yang belum punya istri, kejar cepat kesempatan. Setelah itu, kalaupun belum punya istri, gak apa-apa, mandi junub saja. Karena ini perintahnya begitu dalam Sahih Imam Bukhari. Kemudian setelah itu, pergilah ke masjid lebih awal. Dan berjalan kaki, kata Rasul. Jangan pakai kendaraan, berjalan kaki. Kemudian masuk ke masjid, ambil yang paling dekat posisinya dengan imam. Setelah itu, dia tidak melakukan apapun yang melalaikan. Seperti chatting-chattingan, WA-WA-an. Tapi dia zikir. Ketika khatib naik, dia dengarkan baik-baik. Bukan ngorok, bukan ngantuk. Tapi dia dengarin baik-baik. Jika itu dia lakukan, kata Nabi, setiap satu langkah yang dia langkahkan tadi dari rumahnya menuju ke masjid, nilai pahalanya sama dengan sholat tahajud 1 tahun. Sama pahalanya dengan puasa 1 tahun. Masya Allah, setiap satu langkah. Tapi jalan kaki, jangan bawa motor lagi. Motor tinggal di rumah sana. Itu menandakan apa? Ternyata Islam mengasung agar kita sehat, Pak. Cuma 50 meter naik motor pula lagi. Jalan kenapa kek? Coba lihat orang-orang beriman sekarang ini, pada lemas-lemas lututnya semua. Masya Allah. Diajak jalan, lari aja sebentar saja 100 meter sudah ngos-ngosan. Teriakan jihadnya, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Dia lari 100 meter sudah jatuh. Ya, supaya apa? Supaya jangan jadi laki-laki cemen di akhir zaman. Sehat, Pak, bugar. Baik. Mengejar pahala besar paket Jumat. Ibu-ibu mungkin sedih nih, Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Kami ibu-ibu kan gak Jumatan. Gampang, Bu. Ibu bakar semangat para suaminya. Buat kesepakatan suami lebih awal pergi ke masjid. Supaya pahala suami mengalir seluruhnya untuk ibu-ibu. Iya, Bu, mengalir seluruhnya untuk ibu-ibu. Ustadz, kami yang udah gak punya suami gimana? Kawin lagi, apa susahnya? Ustadz, kayaknya peluangnya udah kecil sekali, Pak Ustadz.
Kalau begitu menantunya yang dibakar, anak bujangnya yang dibakar semangatnya pergi Jumatan sana. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan pada kebaikan pahalanya sama dengan orang yang mengerjakannya. Gitu ya Bu ya? Bisa ya Bu? Anak-anak bujangnya disuruh ke masjid, menantu laki-lakinya suruh ke masjid. Kalau memang sudah nggak punya suami. Kalau punya suami, suaminya disuruh. Kalau nggak mau suaminya gimana Pak Ustadz? Ya sudah, saya nggak tahu jawabannya. Nah ini dia, hafalkan Quran surah Al-Kahfi 10 ayat pertama. Ini setiap muslim, muslimah hafalkan surah Al-Kahfi. Atau 10 ayat terakhir. Kemudian targetkan khatam lebih sering baca Al-Quran dengan suara jahar. Bacanya bukan diem Pak ya. Bukan kayak orang baca WhatsApp, diem. Membaca dengan suara jahar. Sekarang baru ketahuan, bacaan Al-Quran ternyata menghidupkan seluruh saraf-saraf yang ada di seluruh tubuh kita. Ada saraf-saraf yang rusak diperbaiki oleh Al-Quran. Syaratnya membacanya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baca jahar begitu. Jangan sir Pak. Sir itu kan, itu sir namanya. Atau apalagi diam. Yang benar bacaan itu adalah jahar. Jaharnya nggak usah pamer pula sambil nunggu mobil di trotoar. Alhamdulillah, itu pamer namanya itu. Ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Lanjut. Amalan pembenteng yang paling kuat, sedekah, infak, khususnya buat perjuangan ini nomor 1. Buat fisabilillah ini nomor 1. Buat jihad ini nomor 1. Keluarkan infaknya, keluarkan sedekahnya. Di bawahnya adalah untuk masjid, untuk pesantren, atau untuk yang kayak gini ini malam ada penggalangan dana, saya nggak tahu nih. Yang jelas terpampang di sini harusnya ada isyarat bagi kaum muslimin, ini sedekah ini. Keluarkan suwetnya, keluarkan fulusnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, sedekah dan infak adalah amalan pembenteng terkuat di akhir zaman. Coba baca dalam hadis ini. Kenapa Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam bahwa musibah apapun, bencana apapun akan bisa dipadamkan oleh sedekah. Maka orang yang kuat sedekahnya, orang yang kuat infaknya, insya Allah bencana-bencana besar di akhir zaman, dia termasuk orang yang dijaga oleh Allah dari bencana itu. Makanya jangan pelit di akhir zaman ini, jangan pelit. Makin kita dekat, makin kita kuat berinfak, bersedekah. Lanjut, hafalkan banyak-banyak surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran. Makin banyak kita hafal, jangan anak-anak kita saja Pak. Udah bagus anak-anaknya diarahkan tahfiz Quran, tapi bapak juga begitu, ibu-ibu juga begitu, pada semangat nambah. Jangan andalannya Qulullahu ahad inna a'tainakal kautsar. Asal salat Qulullahu ahad inna a'tainakal kautsar. Dari sejak umur 15 tahun sampai umur 45 tahun itu aja terus. Nambah dong. Sesekali mulai menghafal Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, nggak apa-apa, ada penambahan, ada perubahan. Nambah ke wal asri, lumayan. Li'ila fi Quraisy, lumayan. Syukur-syukur juz amma tamat. Yang paling panjang tuh amma yatasaalun. Malaikat sudah senyum banget ngelihat kita tuh. Dulu langganan ente Qulullahu ahad dengan inna a'taina. Sekarang ente sudah merambah ke amma yatasaalun. Ente memang hamba Allah akhir zaman yang keren. Lu gitu loh Pak. Ya. Nambahkan Al-Qur'annya, tambah hafalannya, ya. Terus doa. Nah, dengar sabda Rasulullah SAW. Man sarrahu ayyastajiballahu lahu inda syada'idi wal karib falyukthirid du'a inda rakha. Siapa yang Allah siapa yang inginkan Allah langsung menjawab doanya ketika masa-masa genting dan paling mengkhawatirkan, ketika saat emergensi dan paling membahayakan. Sekali saja dia berdoa, Allah langsung kabulkan doanya saat itu juga. Siapa yang mau diperlakukan oleh Allah seperti itu, maka kata Rasulullah, hendaklah yang bersangkutan memperbanyak doa kepada Allah di masa-masa masih aman dan tenang. Ini masa masih aman dan tenang tidak? Masih aman sekarang kondisi kita atau tidak? Alhamdulillah Indonesia belum sampai ke tingkat perang, ya kan?
bencana-bencana besar belum banyak yang terjadi, Dajjal belum keluar, maka perbanyakkan doa, perbanyakkan doa. Dan doa-doanya di buku ini ada, nanti ada di sini. Ini kumpulan-kumpulan doa terkuat di akhir zaman. Bencana banjir, bencana pembantaian, bencana dukhan, apapun yang terjadi di akhir zaman, doa-doanya dari hadis yang sahih. Nanti uraian rinciannya ada di dalam kitab, yang kecilnya di bawah dia mulai dihafalkan. Ketika itu benar-benar terjadi, kita sudah hafal. Sekali saja kita memanjatkan kepada Allah, langsung Allah kabulkan saat itu juga. Siapa yang mau diperlakukan begitu oleh Allah, maka perbanyaklah dia berdoa di masa-masa masih tenang dan aman. Fal yukthir doa indar raha. Nah,